Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para jemaah sekalian, jemaah majelis taklim masalah syukur yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dengan nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membaca bab tentang puasa ya. Jadi karena dikit lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah di tanggal 7 bulan Rajab ya. Karena pengajian kita 2 minggu sekali ya. Kita akan habiskan nanti sampai sebelum kita penutupan. Kita akan mengkaji bab yang berkaitan dengan ya, puasa, khususnya puasa Ramadan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kitabun bayan ahkam as-siyam. Was-sawmu was-siyamu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak wa syar'an imsaku an mubtilin bi niyyatin makhsusah jami'un nahar qabil lisawmi min al-muslim aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Wa syara'it wujub siyam salasatu asya' wa fi ba'd an-nuskhi arba'atu asya'. Al-awwal al-islam, was-thani al-bulugh, was-salis wal-'aqlu wal-qudrabi wal-qudratu 'ala as-sawm. Wa hadha huwa as-saqit 'ala nuskhah as-salasah fala yajibu as-sawm 'ala al-muttasib bi isdarin zalik. Wallahu a'lam. Kitab bayan ahkam as-siyam ya, kitab tentang penjelasan mengenai puasa ya. As-siyamu was-sawmu masdarani maknahuma ya. Kata atau kalimat as-siyam was-sawm ya, kedua-duanya itu adalah bentuk masdar ya. Artinya masdar itu yang berasal ya kata as-sawm ya, dari kata sawma yasumu as-siyam atau as-sawm, itu namanya masdar ya gitu. Nah puasa ya atau as-siyam lughatan ya, menurut bahasa al-imsaku ya. Jadi yang namanya puasa itu menurut bahasa ya, artinya apa? Al-imsak. Apa itu al-imsak? Artinya menahan. Ya. Jadi kalau dilihat secara etimologi atau secara bahasa, ya, puasa itu artinya menahan. Ya. Nah, ini kan belum jelas menahan apaan. Ya. Jadi maknanya secara umum kita nahan ngomong berarti kita lagi puasa, enggak ngomong.
Kita nggak makan, nahan puasa, berarti kita lagi ngapain? Puasa, nahan puasa. Ya, kita di rumah aja nggak mau jalan, berarti kita lagi puasa apa? Puasa nggak mau jalan. Karena artinya imsak kita artinya secara bahasa artinya menahan. Ya, kita nggak mau jalan sama teman, gue lagi siang, bisa nggak kita gitu? Bisa aja. Ya, karena lagi menahan. Itu secara bahasa artinya puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Ya. Wa syar'an, sedangkan menurut istilah atau syariat, ya, yang namanya puasa itu adalah imsaku an muftirin, ya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, ya, yang membatalkan ini, ya, karena yang namanya puasa, kita lagi puasa siang hari kita ngomong boleh gak? Batal gak puasa? Batal. Ya, kita jalan kemana gitu sama teman kita lagi puasa, batal gak puasa? Gak batal. Ya, karena yang namanya pengertian puasa itu adalah al-imsak an muftirat, mencegah dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, nah selama itu tidak menjadi penyebab yang membatalkan puasa, maka kita itu masih tetap dikatakan orang-orang yang berpuasa. Ya, tuh. Nah kita buang angin lagi puasa, batal gak? Gak batal. Ya, jangan bilang kentut membatalkan puasa, ada kan? Ya, kentut itu membatalkan wudu. Ya, itu. Nah orang makan wudu batal gak? Gak batal. Ya kan? Kalau wudu, orang lagi habis wudu dia makan, gak batal puasanya. Tapi kalau orang lagi puasa makan, batal gak? Batal. Ya, orang lagi puasa udah punya wudu, yang batal apanya? Puasanya. Ya, orang udah punya wudu, ya, dan dia lagi puasa, ya, yang batal apanya? Dua-duanya, wudunya batal, puasanya batal. Ya kan? Kentut makan, ya, membatalkan puasa, makannya yang batalin wudu, ya, makannya batalin puasa, dua-duanya itu, ya. Biniyatin makhsusah, ya. Jadi orang berpuasa itu harus ada niat secara khusus. Ya, bukan ada orang nahan makan, nahan minum, nahan syahwat, tapi enggak niat. Jadi dikatakan puasa enggak? Enggak. Kalau secara syariat, ya, secara hukum Islam, ya. Nah, kalau dilihat secara bahasa atau lugah atau etimologi, oke, dia dibilang puasa karena dia menahan. Ya, tapi kalau dilihat dari secara istilah, ya, dia tidak dikatakan orang yang berpuasa. Kenapa? Bi'adamin niyah. Ya, karena dia nggak punya atau nggak pakai niat. Ya, bapak sebulan penuh puasa Ramadan nggak pernah niat, ya, dikatakan puasa Ramadan nggak? Karena nggak ada niat. Ya, karena orang puasa itu biniyatin makhsusah, harus membaca niat secara khusus tuh, ya. Jami'in nahar, ya, tuh sepanjang hari, ya, orang puasa itu kan min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, ya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya. Terbitnya fajar maksudnya apa teh? Ya, ai uzina li azanil fajri, ya, sampai dikumandangkannya azan subuh, itu udah harus kita mulai ngapain? Puasa. Ya, selama belum azan subuh, ya, itu kita masih boleh makan, masih boleh minum, ya. Tapi di kita ada istilah yang namanya imsak. Ya, imsak itu jangan diartikan kita udah mulai puasa. Ya, imsak itu artinya kalau dalam istilah lampu lalu lintas baru lampu kuning. Ya, belum lampu merah. Ya. Jadi kan lampu lintas itu ada merah, ada kuning, ada hijau. Ya, kalau mau jalan pasti diawali dengan kuning dulu. Kalau mau berhenti juga pasti diawali dengan kuning dulu juga. Tuh. Jadi imsak yang sering kita dengar itu baik di media televisi ataupun radio, jangan dikatakan kita udah mulai menahan puasa atau kita mulai puasa. Ya, karena istilah imsak di kita itu layaknya adalah baru peringatan doang.
ya kalau azan subuh 10 menit lagi akan dikumandangkan. Ya, orang lagi baca ya udah imsak di masjid. Ya, salatu wassalamu alaihi. Rokok boleh enggak sebatang? Boleh. Ya, sebelum azan subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah. Rokok dulu sebatang 2 batang. Ya, secangkir kopi. Masih boleh enggak? Boleh. Ya, karena jarak antara lampu ya kuning ke lampu merah itu kurang lebih 10 menit. Ya, kita ukur dan cukup 2 batang cukup 10 menit. Piring habis juga? Kadang-kadang itu kan imsak itu kan kita udah imsak langsung. Karena mungkin orang selama ini bilang imsak itu udah subuh gitu. Ya padahal masih boleh. Justru kita kan kalau makan sahur dianjurkan apa? Takhir. Ya, mentakhirkan makan sahur. Ya, kita mau puasa awal Ramadan, kerajinan nyawanya jam 2. Ya. Jam 12 siang udah mulai keroncong mantep perut. Ya, jangan. Yang namanya kita ingin mengambil fadilah atau keutamaan puasa, sahurnya kita takhirin. Ya, jangan terlalu jauh. Sahur jam 2, jangan tidur. Akhirnya apa ya? Salat subuh. Bangun jam 8. Ya, jam 8 akhirnya salat duha pakai kunut. Ya kan? Ada yang begitu. Banyak orang Semarang, ya, orang Bekasi sini dikit, ya, orang Kalibata nggak ada, apa itu? Nggak ada. Ya, orang Kalibata benar semua. Kalau udah subuh berhenti makan. Ya, ya. Jadi yang disuruh mentakhirkan justru waktu kita makan sahurnya. Nah kecuali kalau waktu buka, ya, kalau buka disuruh apa? Takjil, menyegerakan. Tapi jangan buru-buru juga. Bulan beduk udah lenggak minuman. Kan sunnah Ustaz katanya suruh cepet-cepet buka. Udah masuk waktu maksudnya, bukan suruh bulan waktu udah main buka aja. Kadang orang ngaji sembarang aja. Ya, dia nggak habis ngaji kemarin tuh. Atau kajian malam pertama tarawih itu kan. Sunnah daripada puasa adalah menyegerakan buka puasa. Ya, baru 6 dibuka puasa. Udah buka aja. Sekarang gua ngaji kita suruh cepet-cepet buka aja. Ya, padahal bukan gurunya yang salah, dia yang ngaji tidur. Ya, lagi ngaji tidur. Ya, maksudnya kita disegerakan itu kalau memang udah jelas-jelas datang waktu buka atau dikumandangkannya azan maghrib, baru jangan kayak nyala-nyala dulu antar dulu ya, mau ini dulu pengen puasa bisa aja ntar aku baru batalin, boleh gak? Ya, jangan makruh tuh, bisa jadi hukumnya haram. Karena kita apa? Menyiksa diri kita. Ya. Baik. Qabilul lisaumi, ya, yang diterima bagi orang yang berpuasa adalah satu, muslim. Ya, dia harus beragama Islam. Ya. Orang Kristen juga ada yang puasa, Pak. Ya, berpuasanya beda sama kita. Bukan puasa Ramadan, bukan. Ya, orang Kristen, orang Yahudi, ya, orang Cina, kemudian orang apa lagi itu Konghucu, Hindu, Buddha ada puasa enggak? Ada. Ya, cuma kaifiahnya yang beda sama kita. Ya, cara puasanya itu yang berbeda sama kita. Ya, nah, untuk kita orang ya Muslim, kalau pengen puasa kita diterima, syaratnya apa? Harus beragama Islam, itu yang diterima. Yang kedua, aqilin. Ya, dia harus berakal. Ya, kalau orang kurang akalnya, ya nggak diterima puasanya. Ya, kenapa? Karena salah satu syarat sahnya puasa itu kurang. Ya, kalau di puasa boleh kayak ibu lihat aja gini puasa abang lalu. Ya, tapi ya nggak diterima karena dia nggak diwajibin untuk berpuasa. Ya. Yang berikutnya tahirin min haidin wa nifasin. Ya, orang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas ya, untuk perempuan. Ya, kalau yang tadi itu muslim, berakal, itu laki perempuan sama.
Ya, tapi kalau yang ketiga ini untuk apa? Untuk khusus perempuan tahir min haid. Artinya dia tidak dalam keadaan haid, ya. Orang perempuan lagi haid wajib puasa enggak? Enggak wajib. Jangankan puasa, ya. Sholat aja enggak boleh. Ya, apalagi baru hanya puasa. Sholat aja yang jelas-jelas rukun Islam, yang jelas-jelas tiangnya agama, ketika seorang perempuan lagi haid ataupun habis ngelahirin, nggak dianjurkan untuk berpuasa, tapi dia wajib ngapain? Mengqadha. Ya. Orang laki haid nggak? Orang laki ada haid nggak? Orang laki haid dari mana aturannya? Ya. Orang laki ada yang ngelahirin nggak? Nifas? Nggak ada. Ya, itu untuk siapa? Perempuan. Ya, jadi kalau ada orang perempuan ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia dalam keadaan haid atau datang bulan dan dia dalam keadaan habis melahirkan, tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ya, tapi dia harus apa? Satu tadi membayar qadha puasanya, ya. Untung yang disuruh qadha cuma puasa aja 2, ya, enggak disuruh qadha sholat, ya. Ada enggak orang perempuan habis haid disuruh qadha sholat tadi kan? Enggak ada, ya. Nabi kan sudah bilang kunna, ya, na'muru bi qada'is shaum la bi qada'is shalah, kata Nabi. Kami hanya memerintahkan kepada kalian wahai umatku yang perempuan apa? Mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha apa? Sholat. Ya. Kita sholat boleh diqadha enggak? Orang laki. Boleh aja asalkan alasannya dibenarkan, bukan disengaja-ngaja. Orang tidur malam, ya, bablas sampai jam 8. Kan waktu subuh udah habis tuh. Ya. Kita wajib sholat enggak? Wajib. Sholat apa ya? Sholat subuh. Ya, tapi niatnya jangan adaan, ya, harus apa? Qadhaan. Jangan sampai kita sholat subuh jam 8, niatnya usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan. Sholat jam 8 adaan. Ya, harus apa? Qadhaan. Ya, qadha artinya apa? Melaksanakan sesuatu di luar waktunya. Itu namanya qadha. Kalau ada melaksanakan ibadah di waktunya, itu namanya adaan, ya. Nah, perlu ibu-ibu juga, ya, meskipun ada beberapa orang harus tahu, ya, orang perempuan meskipun dia enggak wajib puasa di bulan suci Ramadan, dia juga harus menjaga kehormatan orang-orang yang lagi puasa. Ya, jangan makan sembarangan di siang hari, jangan minum sembarangan di siang hari. Ya, ini kebanyakan nih Bapak Ibu mungkin bisa melihat di mall tuh, apalagi jelang Lebaran. Kita lihat orang perempuan tuh siang-siang menenggak minuman teh poci, enak banget. Segar banget itu. Ya, apalagi teh poci campur Milo. Tambah segar lagi tuh. Ya, anggapan dia, kan saya lagi nggak puasa, nggak boleh. Meskipun Anda seorang wanita yang memang dibolehkan untuk tidak berpuasa saat Anda dalam keadaan haid ataupun nifas, bukan berarti Anda bebas makan minum di sembarang tempat. Ya, hormati, hargai orang yang lagi pada puasa. Dengan sebab Anda makan minum sembarang tempat, orang lihat jadi gilet, situ dosa akan mengalir kepada Anda. Ya, enak banget tuh di puasa, nggak puasa siang-siang, gue pengen jadi perempuan aja dah. Gue pengen jadi perempuan katanya. Ya, jangan tuh, ya. Bahkan ibu-ibu, ya, maaf, saat ibu lagi haid, saat ibu lagi nifas, kan ibu nggak sholat itu, ya. Saat lagi haid atau nifas, setiap mendengar azan masuk waktu sholat itu disunahkan wudhu, ya. Sekedar wudhu doang sunnahnya, tapi jangan sholat. Tuh, sampai begitu tuh, ya. Lihat perempuan dia di rumah 7 hari nggak sholat, setiap dengar azan kalau dibatal apa? Wudhu, sunnah memang, nggak wajib. Ya, apa? Agar tetap menjaga apa? Kesucian dirinya dari, ya, sesuatu yang apa? Yang kotor. Tuh, ya. Jadi Bapak, ya, Ibu punya anak perempuan, kasih tahu kalau udah pada balik,
Ya, Ramadan nanti ketika dia lagi datang bulan yang masih belum menikah atau sudah menikah, ketika habis ngelahirin, meskipun lu boleh nggak puasa neng, tapi jangan makan minum di sembarang tempat di siang hari. Kalau udah maghrib mah jadi urusan. Ya orang pasti tahu, oh mungkin dia lagi head kali itu. Ya betul. Tapi kita yang punya diri harus apa ya? Tahu diri saat ini orang lagi pada puasa, ya. Karena nanti hari pertama tuh tempat kosong pak, di mana-mana tempat tuh warteg kagak ada orang, sepi. Terus seminggu kemudian tuh banyak setan kelihatan kakinya doang, badannya kagak. Ya, kaki mereka gantung gitu tuh, serem melihat saya. Ya. Itu tempat yang kordeng kelihatan tapi. Iya kakinya doang kegelantungan, serem kan? Kayak gitu dua. Iya. Tuh seminggu udah mulai dah tuh, ya. 2 minggu mulai kelihatan palanya, ya kaki palanya doang. Ya minggu ke-3 udah mulai kelihatan semuanya sudah. Ya kan awal dari kaki, kemudian naik ke kepala, badan belum nih. Ya baru kaki kepalanya doang. Kan serem lagi tuh, kelihatan kepalanya kakinya doang. Ya kan? Nanti minggu ke-3, minggu ke-4 udah terang-terangan dibuka tuh. Ya, nah orang yang itu, Pak, saat bulan suci Ramadan dia usaha warteg, ya ataupun rumah makan, ya, yang membuka di waktu siang menyediakan orang-orang makan tuh juga turut kebagian dosa ini. Ya, kecuali kalau mungkin ada ilat di membuat usaha kantin di suatu kantor, ya, kan instansi yang mana kantor itu kan nggak semua karyawannya muslim, ya kan, itu masih boleh lah mungkin, ya, karena tujuannya bang kan ada orang Kristen di sini. Tapi kalau di kampung kita lihat kan orang banyak kan orang Islam, ya, dengan sebab kita buka restoran di siang hari, warteg tuh, ya, nah itu kita apa ya? Kalau ada yang makan, kebagian apanya tuh? Dosanya, ya, tuh kebagian dosanya. Makanya jangan sembarangan, jangan menganggap sesuatu ya yang biasa itu. Baik ya. Wa syara'it wujub siyam salah satu asya. Ya, syarat wajib berpuasa itu ada 3. Ya, wa fi ba'din nushi arba'atan asya. Dalam kitab yang lain disebutkan ada 4. Ya, jadi 2 pendapat nih tentang syarat orang wajib puasa. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ini diulang lagi. Yang pertama al-Islam. Dia harus beragama Islam tadi itu. Ya, karena Islam ini menjadi kunci seseorang ibadah sekecil apapun akan diterima syaratnya apa ya? Islam. Tuh. Karena dalam Al-Qur'an kan Bapak Ibu sering dengar man amila sholihan, ya, barang siapa yang melakukan amal soleh min zakarin au unsa, ya, dari jenis laki-laki ataupun perempuan, ya, wa huwa mu'minun, ya, dan dia itu beriman, ya, tuh. Kalau dia enggak beriman, enggak akan diapain, enggak akan diberikan ganjarannya yang apa? Allah katakan falanu iyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, ya, karena itu selalu beriringan antara amal soleh dengan iman ataupun Islam, ya. Yang kedua, ya, yang menjadi syarat wajibnya adalah al-aqlu tadi, dia harus berakal, ya, bukan orang gila, ya. Gila di sini bukan hilang akal yang enggak wajib, bukan karena dia mabuk. Kalau dia mabuk lantaran mengkonsumsi minuman keras, itu enggak gugur kewajiban ini untuk puasa. Kenapa ya? Karena disengaja-ngaja itu, ya. Nah orang Pak Bu yang dengan sengaja, ya, enggak berpuasa Ramadan 1 hari saja kata Nabi, tuh kalau dibayar sepanjang hidupnya dia di dunia enggak akan kebayar 1. Bayangkan, ya, apalagi 2, apalagi 3. Ya, jangan sampai ada orang Islam ketika ditanya, "Bang, puasa Ramadan tahun ini kalah berapa ya?" "Kalah 30." "Kalah, lu bukan kalah, itu namanya kagak puasa." Puasa 2, 3 gitu. Kalah 30. Ya, berarti emang enggak apa tuh? Ya enggak puasa. Ya, enggak ada puasa Ramadan 31 hari, enggak ada. Ya, ada 29 atau 30. Ditanya jelas apa? Senang banget, kalah berapa? Kalah 30. Cuma katanya kalah 30.
Ya. Tuh, jangan. Kita ya, kalau memang kita nggak mau puasa Pak ya, itu puasa Ramadan kan setahun sekali itu, hati-hati. Ya, sekali tadi saya katakan ya, kita nggak puasa Ramadan sengaja-ngaja tanpa ada alasan, seumur hidup kita mau ganti satu kali yang kita nggak puasa Ramadan secara sengaja itu nggak akan kebayang. Oh, berat kan? Berat banget ya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, wal qudrah 'ala shaum. Ya, yang ketiga syarat wajibnya adalah dia dalam keadaan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena orang sakit, orang musafir nggak wajib puasa. Ya, tapi kalau dia puasa boleh nggak? Boleh. Ya, tuh orang sakit, ya. Padahal Nabi bilang kan sumu tasihu. Ya, berpuasalah pasti kamu akan sehat. Ya, Bapak Ibu pernah dengar gak orang ketika ada meninggal dunia? Kenapa Bapak meninggal? Karena puasa, ada gak? Nggak ada. Ya, belum pernah saya dengar tuh. Bapak itu kesian ya meninggal dunia karena kebanyakan puasa. Ya, ada gak? Nggak ada. Kenapa meninggal tuh? Puasa mulu tiap hari katanya. Nah, nggak ada. Orang kalau rajin puasa pasti apa? Sehat. Nabi yang bilang sumu tasihu. Berpuasalah pasti kamu akan sehat. Nah kalau orang sakit, benar-benar sakit yang memang dia nggak mampu, boleh nggak puasa. Tapi kalau dia masih mampu puasa boleh nggak? Boleh. Aman kana minkum maridun, dan barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, au ala safarin, atau dalam keadaan dalam perjalanan, ya, fa'iddatu min ayyamin ukhra, maka dia harus mengqada di waktu yang lain. Orang musafir juga jangan salah diartiin. Enggak semua orang musafir itu boleh enggak puasa. Ya, dia boleh enggak puasa saat memang dia dapati dirinya enggak mampu untuk melanjutkan puasanya. Ya, jangan diartiin musafir boleh enggak puasa dari awal udah enggak puasa. Nanti enggak boleh. Ya, nanti nih menjelang lebaran. Ya, seminggu sebelum lebaran apa pada ngapain itu? Mulai. Ya, pulang kampung. Ya, mau pulang kampung habis maghrib, ya, paginya udah nggak puasa. Iya, ya, pulang sore jam 5, ya, pagi udah nggak puasa. Temuin kita habis pulang sholat subuh dari masjid, ya, ada kakek asik ngerokok depan balkon rumahnya itu. Mana kau nggak puasa? Iya nanti jam 5 sore aku mau pulang kampung. Lah, pulang kampung jam 5 sore gini aja nggak puasa. Ya, dia belum ngelakuin perjalanan. Ente masih di rumah belum musafir. Ya, kecuali kalau ente dalam perjalanan merasakan badan nggak kuat, pusing atau apa, nah gitu boleh nggak puasa. Maksudnya gitu. Bukan diartiin semua orang pergi boleh nggak puasa. Selama dia masih mampu dan kuat, puasa dulu. Tuh, ya, makanya kan Allah katakan apa? Ya, Al-Quran mengatakan apa itu? Ya, wa antasumu khairun lakum. Tuh, kalian berpuasa itu akan lebih baik. Ya, walaupun udah muntah banget, kepala udah keliangan banget itu tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini harus kena segelas air teh manis harusnya itu. Ya kan? Nggak boleh nggak pora-pora sakit. Ya, lagi pergian kalau sakit boleh nggak? Jangan. Ya, jalan bini berdua-duaan ke pasar Tanah Abang tuh. Jam 2 pura-pura puyeng palanya kepala abang mas puyeng teh. Ya, kayaknya harus batal puasanya gitu. Padahal mau diaus. Ya, bukan enggak kuat. Ya, jangan ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu melanggar ya aturan yang ada. Tuh, ya. Nah, kalau ketiga syarat wajib itu enggak ada atau salah satunya enggak ada, maka dia enggak diapain? Diwajibkan untuk berpuasa. Ya, dia bukan orang Islam, ya. Kemudian dia belum balik. Anak kecil puasa boleh enggak? Boleh aja, cuma enggak wajib. Ya, kita latih puasa dari subuh sampai zuhur. Ya, zuhur dan ngap-ngapan tuh anak kita suka bukan namanya puasa beduk. Sang beduk. Puasa beduk. Oh, puasa beduk. Kalau azan lohor itu pada
anak-anak kecil gitu, yuk buka puasa. Iya, nggak apa-apa, biarin. Itu dalam rangka tarbiyah, dalam rangka apa? Pendidikan. Ya, tapi kalau udah kayak gitu, udah bangkotan gini, ada istilah puasa sampai Johor doang. Kita apa? Kenapa? Boleh sampai Johor kata Ustaz boleh buka sampai Johor puasa lagi katanya. Itu buat anak kecil bang. Kalau buat kita kakek-kakek ini ya. Tuh, jangan sampai ya. Itu teman saya aja ada Pak Ustaz. Ada. Pak Kiai puasa betul. Makan. Orang jauh barang dari kadang. Ya. Wa fara'idus saum arba'atu asya. Wallahu a'lam kita lagi. Ya. Kenapa masuk azan Isya? Ya, apa-apa kita ngaji meskipun sedikit, tapi ada sesuatu ilmu yang kita dapetin dan kita bawa nanti, kita amalin dan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Ya, mudah-mudahan nanti ya 2-3 pertemuan lagi kita akan habiskan bab tentang puasa ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat, yang umur agar kita bisa menjumpai Ramadan tahun ini dan di tahun-tahun yang